Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsul Marif. Saya di sini akan menjelaskan terkait tentang GCMS atau gas kromatografi mass spektrometri. Nah, di sini yang pertama itu adalah prinsip kerja dari GCMS itu sendiri, di mana prinsip kerja dari GCMS adalah sampel yang berupa cairan diinjeksikan ke dalam injektor yang kemudian diuapkan. Nah, sampel yang berbentuk uap ini dibawa oleh gas pembawa menuju kolom untuk proses pemisahan. Nah, setelah terpisah, masing-masing komponen akan melalui ruang pengion dan dibombardir oleh elektron sehingga terjadilah ionisasi ini. Dan fragmen-fragmen ion yang dihasilkan akan ditangkap oleh detektor dan dihasilkan spektrum massa. Nah, kemudian yang kedua itu ada skema instrumen dari GCMS. Nah, ini merupakan skema dari GCMS itu tersendiri, di mana pada skema GCMS terdapat 3 proses. Yang pertama itu proses ionisasi, kemudian yang kedua ada proses fragmentasi, dan yang ketiga ada proses deteksi. Nah, pada prinsipnya tadi sudah dijelaskan bahwa sampel yang berupa cairan yang akan diinjeksikan ke dalam injektor yang kemudian diuapkan. Nah, di CMS ini biasanya proses ionisasinya itu menggunakan elektron beam. Nah, sehingga menghasilkan fragmen-fragmen yang bermuatan positif. Nah, di mana ion-ion fragmen ini berbeda satu sama lain. Nah, berdasarkan ukurannya berbeda juga, ada yang berat, ringan, kemudian sedang. Nah, yang nantinya akan mencapai detektor dengan laju yang berbeda dan nanti akan menghasilkan nilai M per Z yang berbeda yang antara ion fragmen dan ion molekul. Inilah yang akan membentuk si spektrum massa dari GCMS ini. Nah, kemudian yang ketiga itu ada prinsip identifikasi senyawa kualitatif dan kuantitatif. Nah, dari aspek kualitatif itu sendiri dengan cara membandingkan hasil dengan database, lebih dari 275.000 spektrum massa dari senyawa yang tidak diketahui dapat teridentifikasi dengan referensi komputerisasi. Kemudian dari aspek kuantitatif, dengan membandingkan kurva standar dari senyawa yang dapat diketahui, kuantitas dari senyawa yang tidak diketahui. Nah, kemudian yang keempat itu arti dari nilai SI atau Similarity Index. Nah, Similarity Index atau yang disingkat SI adalah tingkat kemiripan suatu senyawa didasarkan pada pola M per Z yang hampir sama antara senyawa yang tidak diketahui dengan yang diketahui. Itu merupakan dari Similarity Index. Nah, kemudian yang kelima ada syarat sampel dalam penggunaan GCM itu sendiri. Di sini ada beberapa syarat. Yang pertama itu ada mudah menguap senyawa tersebut, di mana hanya senyawa yang volatil yang dapat dianalisa. Nah, jika target analisa tidak volatil, umumnya akan diderivatisasi atau direaksikan menjadi senyawa yang volatil. Seperti prinsipnya tadi, GCMS itu merupakan sampel atau senyawa yang diinjeksikan yang nantinya akan dibuahkan. Nah, kemudian syarat yang kedua itu tidak mudah rusak karena panas. Nah, karena seluruh bagian dari GCMS akan dipanaskan, maka target analisa tidak boleh rusak karena panas. Jika terjadi rusak karena panas, maka analisa baik kualitatif maupun kuantitatif menjadi tidak dapat dilakukan. Nah, di sini yang keenam itu ada contoh teknik preparasi sampel dengan menggunakan derivatisasi dalam analisis GCMS. Di sini saya mengambil tesis dari universitas lain itu yang berjudul deteksi senyawa metafetamina atau MA pada rambut dengan metode SIM-GCMS. Sini oleh Ngurah Wijaya Putra yang dibuat pada tahun 2011, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia Terapan. Nah, di sini ada preparasi dan analisis spesimen rambut. Analisis pada rambut dilakukan 10 orang sukarelawan yang mendapatkan terapi tablet paracetamol yang sama pada dosis terapi. Kemudian masing-masing spesimen tersebut rambut dipotong dengan panjang 0 sampai 3 cm, 0 sampai 6 cm, dan 0 sampai 10 cm. Nah, setiap helai rambut diperoleh dengan cara rambut digunting menggunakan gunting stainless steel. Nah, rambut diambil pada bagian depan, atas, samping kanan, samping kiri, dan bagian belakang. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam wadah plastik dan disimpan pada suhu ruang.
Nah, setelah digunting rambutnya, diambil sebanyak 200 miligram spesimen rambut yang kemudian ditimbang, kemudian didekontaminasi. Nah, dengan 5 mili diklorometana selama 2 menit pada suhu ruang, kemudian didekontaminasi dengan 5 mili air hangat selama 2 menit, dan yang terakhir itu didekontaminasi oleh 5 mili diklorometana selama 2 menit. Nah, setelah didekontaminasi, spesimen rambut digunting menjadi kecil dan diinkubasi pada suhu 450 derajat Celcius selama 2 jam dalam 1 mili metanol. Kemudian lapisan air ditampung dan disentrifugasi dengan kecepatan 5.000 rpm selama 5 menit. Nah, kemudian supernatant yang diperoleh diambil dan diuapkan menggunakan nitrogen. Nah, residu yang diperoleh kemudian diderivatisasi sebanyak 10 mikroliter BSTFA dengan TCMS 1% yang kemudian ditambahkan ke residunya. Nah, tabung, disegel dan dipanaskan pada 60 derajat Celcius selama 20 menit. Setelah diderivatisasi, spesimen didinginkan sampai suhu kamar. Nah, sebanyak 1 mikroliter spesimen hasil derivatisasi disuntikan ke dalam CMS. Kemudian yang terakhir yaitu ada faktor dalam analisis CMS nih. Yang pertama itu ada daya pisah, di mana menentukan kesempurnaan pemisahan campuran komponen. Yang kedua itu faktornya ada panjang kolom. Nah, untuk memperbaiki pemisahan dapat dengan memperpanjang kolom kedua pita elusi akan cepat memisah daripada melebar dan pemisahan akan lebih baik. Akan tetapi kolom yang terlalu panjang akan dapat memperlama waktu yang diperlukan untuk elusi. Kemudian ada faktor pemisah, di mana perbandingan antara waktu retensi dari dua zat tertentu. Kemudian ada faktor retensi yang meliputi volume retensi suatu zat larut, waktu retensi, dan laju pengambilan zat larut. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu faktor dari itu temperatur, di mana kenaikan temperatur dapat menyebabkan menurunnya nilai koefisien distribusi pada temperatur tinggi suatu zat larut dapat diusir keluar dari dalam fase cair. Akan tetapi, menurunkan nilai koefisien dan distribusi berarti menurunkan waktu retensi dan volume retensi, di mana faktor pemisahan untuk sepasang zat larut ini akan makin besar dengan menurunnya temperatur. Jadi, komponen-komponen suatu campuran zat larut akan muncul dari dalam kolom menurut kenaikan titik didihnya. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan terkait GCMS, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.